Ya kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan progres proyek kami, yakni mengenai eh, e-commerce dengan nama aplikasinya Minari. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama itu adalah landing page bagi Guest, di mana berikut adalah landing page-nya. Di situ ada style produk, produk kategori, dan bagian our customer say, dari beberapa customer yang sudah pernah membeli di Minari ini. Berikutnya itu ada di account. Oke, di wishlist dulu boleh. Kalau di wishlist itu akan ada tulisannya wishlist is empty dikarenakan kita belum login atau belum sign up ke dalam website tersebut. Di account juga, mungkin boleh ke accountnya dulu. Di account itu kita masih menggunakan Guest dikarenakan kita belum login account. Nah, kalau misalnya kita pencet login account, kita akan disuruh memasukkan username dan membuat password. Kalau kita, kalau untuk login kita akan disuruh masukkan username dan password yang sudah pernah kita buat. Selanjutnya di bagian search. Nah, di menu search ini ada keywordnya, di mana nanti kita bisa memasukkan keyword yang kita masukkan nanti. Dan berikut ada beberapa kategorinya, ada shirt and blues, sweat cardigan and fleece, t-shirt and polo, pen, skin and dress, sama aksesoris. Selanjutnya, oke, kita pencet di shirt and blues, boleh. Baik, di bagian shirt and blues itu ada beberapa pilihan, di mana ada yellow shirt. Kalau kita pencet bagian bentuk gambar hatinya, itu akan keluar tulisan seperti please login, di mana kita harus login dulu agar wishlist-nya bisa masuk ke dalam si bagian wishlist menu tadi. Kalau misalnya kita ke cart juga sama seperti itu. Untuk detailnya masih belum, untuk bagian detail masih belum bisa dikarenakan error pada bagian routernya. Mungkin boleh dicek dulu apakah masih bisa. Sebentar ya. Oke, dari hasilnya tidak bisa dikarenakan routernya masih bermasalah. Mungkin boleh kembali lagi uh, untuk yang sebelumnya. Ya, karena tidak bisa, mungkin boleh dikembalikan lagi ke menu yang tadi, menu wishlist-nya. Oke, bagian bagian settingnya mungkin ada yang bisa dipencet. Oke, di bagian itu akan kembali lagi di menu keyword, di mana nanti akan keluar lagi seperti yang tadi di menu search. Untuk bagian account yang sudah ada, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Oke, sekarang kita masuk ke Oke, kita login dulu. Di sini kita bakal login dulu sebagai user. Nah, setelah login, tampilannya memang tidak jauh beda dengan landing page-nya. Di sini kita tetap ada beberapa kategori dari
produk-produknya. Oke, sekarang kita coba buka satu kategorinya. Misalnya, shirt and blouse. Oke, di sini kita bakal dikasih produk-produk yang ada dan kita sudah bisa menambahkan ke favorit produk yang ingin kita tambahkan dan jika ingin kita tambahkan ke cart, oke, dan jika kita ingin menambahkan ke cart, oke, dan yap, kita masih ada masalah sedikit di sini karena kita masih pada tahap perbaikan. Sebelumnya sih sudah bisa ya Pak, tapi sepertinya kita ada kesalahan lagi sedikit di backendnya, jadi nanti kita mau perbaiki lagi. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk ke favorit. Nah, di sini bagian wishlist kita masih kosong karena kita tadi nge-add belum nge-add produk yang kita masukin ke favorit. Oke, di sini kita bisa nge-browse di bagian produk. Kita kita coba add add favorit. Oke, sekarang kita coba buka di menu favorit. Oke, masih kosong. Kita masih ada masalah di bagian sini, jadi kita masih dalam perbaikan. Nanti kita perbaikin. Oke, sekarang kita masuk ke menu cart-nya. Di sini kita udah ada satu produk. Oke, kita kita select, kita pilih produk yang ingin kita check out. Nah, ketika kita mau check out, kita masih ada masalah juga Pak di sini. Jadi kita waktu kita check out, dia otomatis pindah ke landing page, yang dimana harusnya ini pindah ke payment, tetapi karena masih ada masalah di bagian road-nya, nanti masih dalam perbaikan, jadi untuk pemeriksaan selanjutnya dipastikan sudah bisa. Oke, baiklah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita mulai masuk ke bagian admin. Karena sebelumnya kedua teman saya sebelumnya itu sudah menjelaskan dari sisi customer, sekarang kita menjelaskan dari sisi admin. Nah, untuk dari sisi admin ini, nanti ketika admin login, maka akan langsung landing ke dashboard page. Nah, di mana dashboard ini menampilkan total penjualan, terus juga order yang ada saat itu apa saja, gitu. Dan juga ada top selling products dan juga berbagai review dari customer. Terus juga di sini ada section produk, di mana produk ini tentu saja admin bisa menambahkan produk baru dengan berbagai kategorinya juga. Kemudian nanti bisa ngeset harganya, stoknya, dan juga statusnya apakah aktif atau enggak gitu si produknya ini. Dan admin juga bisa ngedit produknya dan juga bisa menghapus. Untuk selanjutnya, di sini ada section kategoris, di mana admin itu tentu saja bisa menambahkan kategori yang ada pada produk Minari. Contohnya di sini ada shirt and blouse, dress and cardigan and fleece, t-shirt and polo, dan juga pants. Dan tentu saja admin juga bisa mengedit dan menghapus setiap kategori yang telah dibuat. Selanjutnya ada section orders. Di section orders ini tentu saja admin bisa melihat order apa saja yang sudah masuk ke Minari, seperti itu. Mulai dari customer-nya siapa, terus produk apa yang dipesan, dan total harganya. Kemudian di sini juga ada payment status, ada shipping status, dan juga ada tanggal ordernya itu tanggal berapa.
Lanjut, di sini ada section customers. Section customers ini adalah bagian untuk melihat customer-customernya Minari seperti itu. Kayak contohnya di sini ada Aneza dengan emailnya seperti yang tertera di sini, dan juga total yang dikeluarkan oleh Aneza ini berapa dan berapa kali order gitu. Dan ternyata Aneza ini sudah order sebanyak 35 kali seperti itu. Terus kemudian ada section review. Di section review ini tentu saja ada feedback yang telah kami terima dari para customer terkait produk yang telah mereka beli. Seperti itu. Contohnya di sini ada white jeans yang dibeli oleh Aneza dengan ratingnya. Di sini kita dikasih 5 dan komennya kayak bahannya nggak kaku dan bagus banget seperti itu. Dan Aneza ini memberikan feedback pada tanggal 28 Oktober 2020. Dan yang terakhir di admin ini ada section promotions, di mana section promotions ini adalah untuk nge-set promosi atau sale dari Minari. Kayak contohnya kode promonya New Year 25, New Year 26 gitu ya contohnya. New Year 25 ini contohnya. Terus kalau misalnya nanti customer mau pakai kode promosi ini, mereka akan dapat diskon 25%. Dan untuk kode New Year 25 ini, kita start. Jadi si admin ini bisa ngeset start sama end tanggal promosinya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Apakah statusnya masih aktif atau enggak, itu otomatis dari yang sudah di-set oleh admin. Seperti itu. Untuk dari sisi Laravelnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sebenarnya ini untuk roots yang bagian customer dan admin itu masih banyak yang salah untuk rootsnya ya terutama. Terus kalau untuk admin di bagian controllersnya itu harusnya masih ada yang ditambah karena kita mau nyesuaiin si autentikasi admin sama customer itu kan nggak boleh sama. Nah, setelah itu gimana ya? Pokoknya dia tuh kan Pak nggak boleh sama jadinya, dan si customer ini nggak boleh ngelihat kalau admin login dan lain-lain. Jadinya kita tadi lagi nyari buat gimana sih eh, loginnya admin tuh disembunyikan dari customer. Ternyata ada ditambahin beberapa migration, terus di database seeder juga, data seedernya ada yang ditambahin juga. Terus apa lagi? Ada berapa tadi yang ditambahin banyak. Ada diperbarui di beberapa, di Authenticator juga diperbarui juga, soalnya kan Authenticatornya bakal di gimana dipisahin antara si admin sama si customer kayak gitu. Terus model adminnya juga belum ada. Kita sebenarnya udah hampir jadi sih Pak, cuman tinggal tambahin beberapa aja. Di config-nya juga harus ditambahin di out.php di config itu ada yang harus ditambah. Terus views-nya udah semua. Bagian CSS-nya udah, JS-nya juga udah. Controller-nya beberapa belum. Apalagi, udah sih sama perbaikan roots Udah ya. sih harusnya. Sama paling
sama di bagian baik sama di ya perbaikan di roots-nya. Sebenarnya tuh kalau kalau yang di bagian user itu kan harusnya udah kita tuh udah ada payment methodnya, terus shipping address-nya juga udah ada, sama history detail tadi udah ada, sama detail produknya kan juga udah ada. Tapi karena salah dari roots-nya Roots-nya. buat nyambung ke ke view blade dari beberapa file tersebut itu masih ada yang kurang tepat, jadi masih error, Pak. Jadi mungkin salah di situ aja. Terus sama kan tadi tuh kalau misalnya add wishlist sama add cart itu kalau sebenarnya harusnya udah muncul di uh, bagian menu wishlistnya. Tadi tadi pagi udah bisa sebenarnya, tapi eh, entah kenapa mungkin nanti dibenarkan lagi, Pak. Eh, jadi nggak ke add gitu, Pak. Di database-nya mungkin ada yang salah. Sama mungkin di JS-nya juga ada yang salah, Pak. Seperti itu. Udah ada yang mau nambahin lagi nggak? Kayaknya karena di JS-nya kan pindahin ini apa, soalnya waktu kan kita cuman buat tampilannya. Jadi ini kan dimasukin ke Laravel tuh udah beda karena waktu itu kita pakai .html, ini dimasukin tuh bakal jadi .php, .blade.php kan. Jadi ada beberapa yang kayaknya tuh dia pas dipindahin tuh salah gimana gitu ya. Pokoknya ada beberapa yang belum bisa kehubung, tapi sebenarnya untuk tampilan yang sebelumnya yang udah kita kumpulin waktu itu udah ada semua di Laravelnya. Mbak, tinggal root sama JS-nya sih kayaknya JS-nya harus diperbarui beberapa. Untuk autentikasinya juga harus diperbarui beberapa. Udah gitu aja. Ada yang mau nambahin lagi? Oke. Eh, baik. Terima kasih. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya.